Ada beberapa pertanyaan Pak. Kebetulan pertanyaan ini kami sinergikan dengan kedatangan kami dari Jakarta kemarin, juga menanyakan hal yang sama Pak. Jadi pemahaman dari kami adalah Perpres 54 tahun 2010 itu diimplementasikan melalui surat edaran Menteri menurut Menteri. Ada juga menurut Presiden mengenai Impres Pak. Jadi itu. Ini sayangnya dari panitia penyelenggara hanya menampilkan tentang permasalahan pengadaan barang dan jasa saja. Ini juga saya tanyakan kepada kepolisian. Karena Impres nomor 17 ini juga menata ketatanegaraan Pak. Jadi ada beberapa klausul di sini tentang aksi. Ini kalau tidak salah itu tentang kepolisian yang nomor 1 Pak ya. Ini yang ditulis oleh penyelenggara yang nomor 11. Ini kemungkinan ada panitia bisa menyiapkan Impresnya nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin semua. Bapak Kapolres juga Bapak Kapolri. Pertama, saya perkenalkan nama saya Ifat dari salah satu pelaku usaha. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Wil, atas jawabannya yang jujur bahwa beliau saat ini masih belum bisa menjawab dengan jelas. Jadi mohon dipahami kalau jawabannya masih abu-abu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak dari Stein tadi memang benar. Jadi Pak siapa tadi yang baru tanya itu, ya Pak Sofyan Sauri, Pak Sauri. Itu memang benar bahwa kami sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LKPP, Pak. Tetapi LKPP di sini beberapa kali pula tidak siap untuk menjawab, Pak. Sehingga di sini timbul pertanyaan-pertanyaan yang semakin lama semakin banyak dan tidak pernah terjawab. Contohnya soal model website, Pak. Model website ini kalau kita menurut Bapak Kapolres tadi bahwa semuanya itu harus sesuai dengan Perpres 54. Yang penting sesuai dengan Perpres 54 itu berarti sudah tidak melanggar, kan gitu Pak ya? Di dalam Perpres 54 dijelaskan khususnya pada Perpres 54 Pak, sebentar Pak saya lihat dulu Pak. Agak lupa. Pada bab 13 pasal 109 ayat 5 C bahwa sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan A, B, C tidak terikat pada lisensi tertentu. Itu Perpres, bunyi Perpres. Dalam kurung free lisensi. Artinya bentuk website, aplikasi website tidak tergantung pada aplikasi salah satu lembaga, tidak tergantung pada aplikasi LKPP, tidak tergantung pada aplikasi Kementerian PU, tetapi sifatnya bebas, free lisensi. Ini jelas diatur dalam Perpres. Kemudian mungkin karena LKPP begitu semangatnya, kita juga tidak bisa menyalahkan. LKPP membuat aturan melalui peraturan kepala LKPP. Jadi bukan instruksi presiden dan sebagainya, tapi merupakan peraturan kepala LKPP, bukan peraturan LKPP-nya. Yang ini peraturan kepalanya. Iya. Itu di sini banyak teman-teman yang berpendapat bahwa kepala LKPP ini kadang-kadang sedikit melampaui kewenangannya. Ini bisa dilihat dalam peraturan LKPP nomor 1. Itu beliau membuat satu klausul, pemerintah provinsi, kabupaten, kota membentuk satu
dalam kurung 1 LPSE untuk memfasilitasi ULP. Padahal dalam Perpres 54 pasal 111 ayat 2 angka 1 itu tidak ada, Pak. Saya kadang-kadang bertanya, apa LKPP ini punya kewenangan untuk menambah, mengurangi, atau merubah Perpres? Jadi di sini mungkin memang LKPP ini tidak salah, cuma karena semangat saja. Kemudian kalau Pak Thomas tadi bilang panitianya lupa melampirkan impresnya, Pak. Mungkin Pak Thomasnya yang lupa baca, Pak. Ini karena kebiasaan Pak Thomas kalau baca Al-Fatihah itu cuma Al-Fatihah saja, Pak. Sampai Siratal Mustaqim, Pak. Sebenarnya lampiran tentang impres ini yang berhubungan dengan EPROK sudah ada, yaitu impres ini yang berhubungan dengan EPROK cuma ada pada lampiran halaman 6 saja, Pak. Di sini sudah ada dikopikan di dalam sini. Tapi di sini disebutkan adalah penyelesaian target, ya. Target penyelesaian Desember 2012. Yang namanya target ini sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia Purwodarbito, itu bisa kurang, bisa lebih, Pak. Jadi kalau Pak Prapto ini ditargetkan PBB misalkan setahun 10 miliar pada akhir Desember nanti, itu belum berarti bahwa Desember nanti hasilnya akan 10 miliar. Bisa lebih, bisa kurang. Alhamdulillah kalau lebih, Pak. Tapi kayaknya beberapa tahun yang lalu kurang terus, Pak. Kemudian juga dalam impres ini disebutkan bahwa instansi penanggung jawabnya adalah LKPP. Artinya apa? Artinya kalau target ini tidak terpenuhi, yang tanggung jawab bukan SKPD, tapi LKPP yang tidak benar, kurang bisa mensosialisasikan dengan benar. Jadi di sini perlu pemahaman-pemahaman sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, barangkali gitu, Pak, ya. Yang kedua, sasarannya, Pak. Sasarannya itu untuk kementerian dan lembaga negara itu 75% harus wajib menggunakan SPSE melalui LPSE. Kemudian untuk kabupaten termasuk SKPD itu 40% belanja Pemda yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE. Ini mungkin perlu juga pemahaman. Yang dimaksud dengan SPSE adalah sistemnya, sistem pengadaannya, bukan aplikasi bentuk websitenya. Sistem pengadaannya. Artinya, kalau kemudian ada SKPD atau kabupaten membuat LPSE yang aplikasinya tidak sama dengan LKPP, sebenarnya itu sudah sesuai dengan Perpres 54. Yang terakhir, Pak, sedikit tambahan, Pak, bahwa di sini tidak disebutkan bahwa menggunakan SPSE ini wajib seluruhnya EPROK atau tidak. Sama dengan menggunakan mau menggunakan separuh, mau menggunakan seperempat, apa harus menggunakan 100%. Dalam impres ini belum ditetapkan. Karena saat ini untuk pengadaan melalui EPROK adalah masih dalam masa transisi. Sehingga dengan demikian, apabila dilakukan tidak 100%, itu pun menurut saya sebenarnya tidak keliru. Tapi untuk amannya, biar teman-teman yang lain tidak kisruh, barangkali lebih baik dilaksanakan 40%. Ya. Kemudian, ya, Pak. Kemudian, Pak, yang terakhir, Pak, saya mohon izin, Pak, juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mohon izin, Pak, untuk kembali duduk di belakang, Pak. Sama-sama tadi ya, dari mungkin ini perlu ada satu persepsi yang sama. Mudah-mudahan
dalam seminar ini kami mendapatkan satu kesamaan pendapat, terutama dari bapak-bapak yang di depan, dari para penegak hukum, baik Bapak Kajari maupun Bapak Kapolres. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu permasalahan yang menarik, justru LKPP ini tidak menemukan jawaban. Dari CVF Jaya Jember dan juga baru membantu di kadensi sebagai wakil ketua. Pertanyaan saya dua-duanya kepada beliau, yaitu Pak Kajari maupun Kapolres. Beliau mengatakan bahwa di dalam cara preventif maupun represif, pintu utama yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tentang administrasi dan juga mengenai pelaksanaan. Ini banyak hal yang perlu kita bahas dan menyamakan persepsi, meskipun persepsi ini tentu tidak akan menjadikan satu kesepakatan. Paling tidak persepsi kita itu setelah keluar dari ruangan ini tentu sudah mendekati kemauan daripada kejiwaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga maupun pemerintah, sehingga penafsiran kita insya Allah tidak terlalu menyimpang jauh. Pintu pertama administrasi, Pak, itu di dalam Perpres 54 itu sudah jelas bahwa di situ tidak menentukan satu lisensi, satu free license. Yang kedua, tendering itu tidak serta-merta menentukan e-prop maupun non-prop. Pilih salah satunya atau dua-duanya. Nah, penafsiran seperti ini tentu akan dijelaskan di detail, di breakdown hierarki perundangan tadi sebutkan oleh beliau adalah setelah peraturan pemerintah atau peraturan presiden, maka tentu akan dibuat lewat impres atau mungkin lewat SI. Nah, sehingga kita selaku penyedia jasa ini dan pengguna jasa nanti ketika menawar di dalam sistem SPS ini jelas menjadikan suatu kebingungan atau tidak kepastian. Nah, pertanyaan saya, karena itu sudah breakdownnya masing-masing, Mbak, dan tentu katakanlah tadi kalau misalnya tidak sama, SE itu nanti langkah hierarki hukumnya adalah lewat PT UN gitu ya, di Surabaya. Menurut hemat kami, karena kita ini sudah di dalam sidang ini atau seminar ini sudah mau berbicara masalah pengadaan barang dan jasa, ini harus kita petik atau kita bahas bagaimana LPSE yang ada di antara kita, baik produk LKPP maupun produk kementerian atau lembaga lain yang mungkin hampir sama, kita semakin saja, Pak, sehingga tidak ada menjadi permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga nanti kita sudah tidak bicara masalah administrasinya, Pak. Tidak ada temuan-temuan atau penyimpangan yang sekiranya menjadi dasar oleh pihak hukum, dalam ini Kajari atau pelapor. Itu pertama. Yang kedua, Pak, pengadaan ini jelas di situ ada semi dan di SE ada semi dan full semi, atau di LKPP atau Perpres 54 itu ada e-prop dan non-prop. Nah, ini tentu kita bijaki, kita sepakati bersama dalam artian bahwa kalau kita sudah mengacu kepada dua-duanya sebagai penjelasan, karena di Perpres 54 itu juga tidak jelaskan, Pak. Sehingga kita juga tidak terlalu menyimpang ketika pengguna jasa itu pakai website ini dan itu, dan porsi yang dijelaskan oleh Impres 40% untuk APBD 1 atau 2 atau APBN untuk 75% porsinya yang disampaikan oleh Kali Bondowoso tadi, itu juga tidak akan jadi masalah, Pak, kalau kita mempunyai dasar pemikiran, nuansa kejiwaan yang sama untuk kondisi kita di Jember yang mungkin diharapkan oleh beliau tidak akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Dua hal ini yang tentu perlu satu kesepakatan untuk bisa kita juga tidak terlalu ruwet, Pak. Untuk apa kita ruwet gitu loh. Kalau kita buat ruwet bisa saja, Pak, saat itu juga akan ruwet gitu loh. Karena niat kita, Bupati tadi sudah menyadarkan bahwa kita ini tergantung niat kita. Niat kita baik dari
pelaksanaan administrasinya maupun pelaksanaannya, baik yang melaksanakan tendering maupun menggunakan tendering, itu insya Allah tidak ada masalah. Demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asti Abidi.